you looking for? It's me, the old me. It's a style. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Pendidikan Seni Musik kelas C. Perkenalkan, nama saya Hesron Leo Dosen Simbolon dengan NIM 22231420051. Perkenalkan, nama saya Henry Stohang, NIM 22223142021. Perkenalkan, nama saya Mikala Gatanol Marbaung, NIM 22231420039. Perkenalkan, nama saya Rizka Purba dengan NIM 22231420036. Perkenalkan, nama saya Ruci Selina Bursepiring dengan NIM 22221420002. Perkenalkan, nama saya Sabrina Marsanda Borusagala, NIM 2221142015. Perkenalkan, nama saya Tabita Heran Herawati Boris Pakar, NIM saya 222142000. Di sini kami akan membawakan materi penyalahgunaan narkotika di lingkungan perguruan tinggi, menyoroti etika mahasiswa tinjau berdasarkan Pancasila. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan, ada 31 orang yang diamankan, diantaranya adalah mahasiswa aktif di USU. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus peredaran narkoba di kampus FIB USU, sudah bergabung Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Polisi Toga Panjaitan. Selamat sore Pak Toga. Selamat sore, Mbak Rifana. Oke Pak Toga, bagaimana kronologi penggerebekan dan penangkapan kampus di FIB ini di USU, dari mana kemudian pihak BNN mendapatkan informasi awal, Pak Toga? Baik, terima kasih Mbak Rifana. Jadi kami perlu jelaskan bahwa laporan informasi ini berawal dari pihak keamanan dari Rektorat USU yang dilayangkan bersurat ke kami sekitar lebih kurang 1 minggu sebelum melakukannya penggerebekan. Atas kerjasama ini kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan awal. Kemudian dari hasil lidik bahwa benar di sana sering terjadi penyalahgunaan narkoba, ya, jenis ganja, khususnya jenis ganja. Kemudian pada tepatnya hari Sabtu malam Minggu tepat jam 22.00 WIB, kami melakukan razia ke tempat kejadian, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Dari hasil razia yang kami lakukan, kami mengamankan sebanyak 47 orang yang ada di dalam tempat kejadian perkara. Kemudian kami lakukan tes urin, dan dari 47 terdapat lebih kurang 31 yang positif urinnya itu menggunakan narkotika jenis golongan 1 jenis ganja. Dari 31 orang, 20 orang ternyata mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, 16 yang masih aktif kuliah, sedangkan yang 14 yang aktif kuliah, 6 orang yang sudah tamat. Sementara 11 orang adalah masyarakat. Dari tempat kejadian perkara, Mbak, kami mengamankan sebanyak 500,8 gram jenis ganja, 6 gram, 508,6 gram. Apa itu narkoba? Narkoba atau biasa disebut narkotika adalah zat atau obat dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan tertentu. Jenis-jenis dari narkoba, yang pertama itu narkotika. Narkotika adalah zat sintetis maupun semi-sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya.
Adapun jenis dari narkotika adalah yang pertama yaitu morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus, dewa mimpi, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua yaitu heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi, akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Yang ketiga yaitu ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Tumbuhan ini telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya digunakan sebagai bahan pembuat kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Awalnya tanaman ini hanya ditemukan di negara-negara beriklim tropis. Namun belakangan ini di negara-negara beriklim dingin pun telah banyak membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan di rumah kaca. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan. Jika pemakaiannya dihentikan, si pemakai sering mengalami sakit kepala, mual berkepanjangan, sering merasa kelelahan dan badan menjadi lesu. Adalah dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba pada fisik. Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang sangat serius, baik bagi individu pengguna maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernafasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau metapetamin dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, atau kegagalan organ. Yang kedua, kesehatan mental. Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku agresif dan impulsif. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan narkoba bagi masyarakat. Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum. Yang pertama, gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Hal ini dapat menjadi dampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu. Yang kedua, risiko kehidupan dan kriminalitas. Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat melibatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindakan kriminal, dan konflik dengan hukum. Jika ada seseorang yang Anda kenal memiliki masalah dengan narkoba, sangat penting untuk mencari bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tentu saja melalui pendidikan. Program-program pendidikan yang efektif dapat memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, resiko apa saja yang akan kita dapat jika kita terlibat narkoba, dan dampaknya pada kesehatan fisik dan mental kita. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Orang tua, guru, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan informasi yang akurat tentang narkoba kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, membangun resiliensi. Membantu anak-anak dan remaja membangun resiliensi adalah langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi tekanan, stres, dan tantangan tanpa merasa perlu mengandalkan narkoba. Kegiatan seperti pengembangan keterampilan sosial, olahraga, dan seni dapat membantu individu membangun resiliensi yang kuat. Yang ketiga, yaitu peran orang tua.
Orang tua memiliki peran kunci dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak. Membuka komunikasi dengan anak-anak mereka tentang narkoba dan memberikan dukungan emosional adalah hal yang paling penting. Orang tua juga harus berperan sebagai model peran yang baik dengan tidak menggunakan narkoba atau alkohol dengan berlebihan di depan anak-anak mereka. Yang keempat, mengawasi akses anak. Mengontrol akses anak-anak dan remaja terhadap narkoba adalah tindakan penting dalam pencegahan. Obat-obatan resep harus disimpan juga dengan aman dan dijaga dari jangkauan anak-anak. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus melibatkan upaya mengurangi ketersediaan narkoba ilegal di masyarakat. Ini termasuk pemberantasan perdagangan narkoba dan penegakan hukum yang ketat. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang positif. Menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung adalah langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya mendorong individu untuk membuat pilihan yang baik. Inisiatif komunitas seperti taman bermain, klub olahraga, dan pusat seni dapat memberikan alternatif yang positif bagi anak-anak dan remaja. Peran pentingnya Pancasila dalam penyalahgunaan narkotika. Untuk mengatasi bahaya narkotika di masyarakat Indonesia, diperlukan kesadaran untuk memantapkan dan memperbarui nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dan negara Indonesia memiliki idealisme Pancasila. Sudah menjadi falsafah nasional yang harus benar-benar dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para pemuda eksekutif, para pemimpin bangsa. Jika seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, kehidupan masyarakat Indonesia akan damai dan tidak terpengaruh oleh budaya lain dengan idealisme lain. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika setiap orang memeluk agama, ada rasa takut akan Tuhan dan tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba. Pada dasarnya, semua agama melarang hal yang memabukkan dan berbahaya seperti narkoba. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia beradab dan mulia, dan dirancang untuk tidak saling menyakiti. Hal ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan karena orang tahu apa yang benar dan apa yang buruk, apa yang berbahaya dan apa yang bermanfaat. Masyarakat akan mengetahui lebih banyak tentang narkoba yang dapat merugikan diri sendiri, dan bila menyebar akan merugikan banyak orang karena dapat berakibat fatal. Sila Persatuan Indonesia, permohonan ini berarti nilai persatuan dan solidaritas negara Indonesia. Solusi yang dapat diambil dari imbauan ketiga ini adalah menyatukan bangsa Indonesia ke akar-akarnya dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak mungkin dilakukan lagi masalah narkoba Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perintah ini juga berarti nilai demokrasi, penyesalan kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Solusi yang dapat diambil dari amanat keempat adalah kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan, serta saling menjaga agar tidak terjerumus dalam penggunaan dan pendistribusian obat-obatan untuk kepentingan dan keselamatan umum. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan hanya menghukum pengedar dan pengguna narkoba, baik publik, penilaian penjual dan pengguna narkoba dapat memutuskan rantai narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Demikianlah nilai-nilai Pancasila yang menjaga kredibilitas, budaya, dan sikap Indonesia serta berdampak besar bagi pendidikan moral dan karakter bangsa dengan memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta memutuskan rantai permasalahan narkoba. Makna nilai-nilai Pancasila kita harus memahami dengan benar makna ideologi nasional Indonesia untuk bersatu sebagai standar nasional dan untuk memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Di sore itu,
Tabita dan Sabrina sedang berjalan-jalan di kampus. Mereka sangat bosan dengan keadaan kuliahnya yang sekarang. Aduh, kau ngerasa bosan kali nggak sih yang kuliah ini? Iya, muak kali punya aku lama-lama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masuk kita terus. Capek belajar. Nah, yuk. Tipis-tipis saja. Mana kita? Tuh. Tipis-tipis saja. Gimana kalau kita ajak yang lain? Ayo hubungi lah orang itu. Iya Jumpa kan? sana kita. Rame-rame kita nih. Asik. Nah ini. Ayo. Itu dia. Ayo kita ajak orang itu. Malah. Gitulah. Suntuk kali ku tengok kalian ini. Iya, aku kasih banyak kali ya. Alah, kau satu lalu dapat pikir kali kuliah-kuliah itu. Ada Senin, Selasa, sampai Jumat terus kita kuliah. Capek nggak sih? Mana lah? Atau ada rencana? Iya. Jadi gini, tadi kami udah cerita. Gimana kalau kita naik hari ini? Naik. Naik. Wes. Cocok. Tapi jam berapa dulu? Jam berapa lah ya? Aku Jam-jam tinggi lah. Aku jam 10. Alah, besok gak usah masuk kelas. Iya, ngapain masuk? Banyak pula lagi SKS-nya bilang. Iya. Bisa masuk suntuk weh. 200 Ada SKS masuk ya. kalau ngajar ya. Janji Jumpa sana ya. kita. Aman, oke? Jam 10 udah di sana ya. Oke. Thank you. Rencana Tabita dan Sabrina pun berhasil. Mereka akan berkumpul di malam hari untuk bersenang-senang. Mikael pun tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Ia langsung menghubungi bandar narkoba yang ia temui kemarin. Siapa yang nelfon? Halo bang, ini siapa? Ya bang, yang semalam bang. Oh, yang semalam. Apa tuh? Ini mau nanya, barang ready nggak hari ini? Oh, ready bang. Mau ngambil kapan ini bang? Iya, mau ngambil sekarang ini. Oh, bentar lagi bisa bang. Soalnya aku lagi nganter barang ini ke tempat lain. Tengah 5 lah. Oke bang, bisa bang tanggal 5 bang. Tempat biasa aja bang, tempat kampus. Oh, di belakang ini ya bang, di belakang kampus ya. Tapi bang, kita harus main cepat ini bang. Soalnya Aman lah itu bang. oh, oke bang. Paham kan bang? Iya bang. Tak bang. Oke. Ntar lagi gerak kita nih ya bang ya. Oke bang, sip bang. Oke abangku, thank you abangku. Bang, ini malam bang. Woi, ini semalam ya bang. Oke bang. Saat itu, Ruth sedang dalam perjalanan pulang ke kosnya dan tidak sengaja melihat keanehan di antara dua pria tersebut. Ia sangat curiga dan kemudian merekam aktivitas Mikael diam-diam agar tidak ketahuan. Pada malam harinya, Ruth kemudian datang ke kantor polisi dan melaporkan kecurigaannya terhadap Mikael. Bang, boleh join nggak bang? Boleh bang. Bang, join dulu bang. Ya, ada masalah apa ya? Saya ingin melaporkan adanya dugaan terkait transaksi narkoba di sekitaran kampus saya, Pak.
Apa Ibu punya bukti ya? Iya Pak, saya Bisa saya lihat? Baik Bu, secepatnya akan kami selidiki ya. Makasih ya Pak. Dari mana bang? Dari mana bang? Tante culik aku dong. Ku nggak mau malam minggu cuman bengong. Tante ajak dugem dong. Hatiku galau, teman semua pada. Nggak lari. Ya apa itu bang? Oh biasa bang, jadi coba sekali bang, boleh bang? Coba bang. Aku sih dari sini kan. Boleh bang. Mana bang? Enak kali bang. Ada bang. Bagi lagi ada bang? Aduh bang, kalau sekarang ini harus bang. Kosong ya bang, kosong bang. Kenapa besok ada bang? Besok ada bang? Besok ada. Oke bang, ini aja lah dulu bang. Besok ya bang, aku bagi lagi bang. Bagi nomornya abang boleh bang? Oh boleh bang, ini bang. Boleh bang. Oke bang, besok abang. Cheers dulu bang. Seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri di Jawa Barat ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat hendak menuju kampusnya di kawasan Jatinangor, Sumedang karena terbukti mengedarkan ganja. Pemirsa, polisi mengamankan 5 terduga pelaku terkait dengan temuan bunker yang digunakan untuk bertransaksi narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Namun pihak kampus mengklaim jika para terduga pelaku bukanlah mahasiswa UN. Pihak kampus Universitas ternama di Kota Makassar membantah temuan bunker narkoba di dalam kampus oleh Polda Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan internal diduga 5 orang yang diamankan merupakan alumni dan bukan mahasiswa mereka. Polisi kemudian membawa Tabita, Sabrina, dan Rizka menghadap rektor di kampusnya. Saya di sini membawa mahasiswa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kalian. Saya sangat kecewa pada kalian. Malu kalian semua. Di mana hati nurani kalian? Buat malu nama orang tua kalian. Kan viral kan tadi kan? Nama kampus menjadi viral. Gimana pikiran kalian semua ini? Hah? Aduh, sebisanya kalian berteman sama orang narkoba. Mau kalian jadi manusia kayak seperti itu? Tolong kalian. Kecewa saya pada kalian semua. Saya skor kalian semuanya ini 1 semester. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Oke Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih Pak. Nah, silakan kalian pulang. Kalian ke kampus. Tabita, Sabrina, dan Rizka pun mendapat hukuman diskors dalam 1 semester. Di sisi lain, polisi masih mencari Mikael yang belum juga tertangkap dan belum tahu di mana keberadaannya. Namun polisi tidak menyerah dan terus mencari Mikael. Aku ditangkap dengan penggunaan narkoba. Saya tidak pakai pak, saya tidak pakai pak, saya tidak pakai pak. Untuk dia sampai pengacaramu datang. Pak, saya tidak pakai pak, saya tidak pakai pak. Pak, saya tidak pakai pak, saya tidak pakai pak. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tersebut? Saya harap melalui video pendek ini, kita dapat belajar bahwa narkoba sangatlah berbahaya.
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki motivasi kuat untuk belajar dan terus belajar agar kelak kita mampu menjadi generasi yang cerdas dan terampil, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Membangun citra bebas narkoba menjadi tuntutan yang tidak bisa ditunda dan ditawar-tawar. Karena itu, hendaknya dilakukan dengan mengintegrasikan 3 langkah penting, yakni melalui upaya pencegahan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, serta melalui gerakan bebas narkoba. Teman-teman, narkoba itu seperti lubang hitam yang menghisap kebahagiaan dan masa depan kita. Awalnya, terasa menyenangkan dan membuat lupa masalah, tapi lama-kelamaan, narkoba dapat merusak tubuh dan pikiran kita, seperti badai yang datang tanpa kita duga. Narkoba bisa menghancurkan segalanya, hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi, cita-cita yang ingin kita capai, bahkan hidup kita sendiri. Jadi, jangan pernah coba-coba narkoba, karena bahayanya tidak sebanding dengan apapun yang ditawarkannya.